Halo sahabat komunikasi, perkenalkan nama saya Sani Wijaya. Saya General Satria Tama. Kami dari Universitas Budi Dharma, Fakultas Sosial Humaniora dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah komunikasi masa oleh Mr. Serio Zebua. Pada hari ini kami berada di Keraton Surosowan yang berada di Banten. Ya. Keraton Surosowan merupakan bekas pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan perkembangan budaya di Indonesia. Mari kita telusurin lebih dalam tentang kebudayaan Banten di Keraton Surosowan. Tahun 1524, 1525 ini dibangun keratonnya oleh Raja Banten pertama yaitu Maulana Hasanuddin. Kemudian keraton ini mengalami kerusakan atau kehancuran abad ke-17 sekitar tahun 1682-1683 akibat dampak perang saudara. Dan kemudian dibangun lagi oleh Sultan Haji 1683 sampai 1685 dan perubahan desain mencolok di situ. Jadi karena yang merancang pada abad 17 itu 1683 itu orang Belanda. Namanya Hendrik Lucas Cardeel. Seperti pola desain benteng ini juga desain Hendrik. Makanya mirip-mirip dengan benteng Eropa. Bastion itu ruang pemantau keamanan yang dilengkapi dengan jendela penembak. Pada bagian atas ada menara pantau dan di bawahnya ada goa sebagai ruang istirahat tentara. Terus kemudian terakhir 21 November 1808 keraton ini diserang lagi oleh Belanda oleh pasukan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ya. Karena waktu itu pemicunya yang pertama Sultan dianggap tidak loyal kepada Belanda karena menghentikan kerajaan secara sepihak. Karena memang tindakan semena-mena tidak manusiawi terhadap rakyat Banten ketika itu, sehingga Sultan mengambil sikap melalui wakilnya itu Mangkubumi Pati Warga Dirija. Dan kemudian Belanda marah, Daendels marah mengirim surat kepada Kesultanan namun tidak dibalas. Karena suratnya isinya 3 ultimatum. Yang pertama, Sultan diperintahkan untuk menangkap Pati Warga Dirija itu mengerahkan kerja rodi lagi Sultan supaya untuk pembuatan jalur jalan darat ya dari Anyer sampai Panarukan itu. Nah, namun setelah dirundingkan antara dua tokoh Banten antara Mangkubumi dengan Sultan Muhammad Aqiluddin atau Aliuddin II pada waktu itu, ini bukan suatu bentuk kerjasama melainkan penekanan. Jadi enggak dibalas suratnya. Dan akhirnya Daendels mengirim utusan yang dipimpin oleh Kapten Duboy ya, kurang lebih 14 orang datang ke Istana Surosowan dan berunding di sini di Sitinggil ini bangunan ini ruang utama keraton. Nah, namun terjadilah ketegangan di situ karena tidak ada kesepahaman kedua belah pihak. Dan akhirnya orang-orang Belanda itu dipaksa keluar dari keraton oleh Patih Warga Dirija. 50 meter berjarak dari gerbang ini mereka diserang atau diserang oleh rakyat ya, rakyat Banten yang sangat benci terhadap Belanda. Apalagi penangkapan warga Dirija ini sudah tersiar kemana-mana. Ini yang memanas situasinya. Nah, sehingga 14 orang Belanda tersebut termasuk Duboy ini meninggal semua, tewas di depan keraton berjarak 50 meter. Dan bahkan yang mengenaskan si Duboy yang dianggap perwiranya waktu itu dipenggal kepalanya dan mayatnya dibuang ke kali. Nah, ini yang membuat Daendels geram, marah, dan akhirnya Daendels memobilisasi tentaranya sendiri sebanyak 1.000 orang ya, dari Batavia itu jalan kaki long march dari Batavia sampai ke Banten 24 jam pada tanggal 19 November. Istirahat 24 jam di Banten ini dan kemudian tanggal 21 November pasukan Belanda mulai merangsak masuk ke keraton dan akhirnya Sultan ditangkap, keraton dihancurkan, digempur, ditumbangkan. Sebelumnya benda-benda berharga di keraton ini dijarah oleh Belanda, termasuk naskah-naskah, termasuk pusaka atau benda berharga lainnya. Dan akhirnya Patih Warga Dirija setelah Sultan Aqiluddin atau Aliuddin ditangkap dan beliau menyerahkan diri dan ditangkap oleh pasukan Daendels dan dihukum mati. Setelah harusnya sudah berakhir kerajaan. Nah, namun karena belum dihapus kesultanan masih ada sultan dua lagi, yaitu Sultan Wakil Pangeran Suramanggala. Jadi Sultan Wakil ini kewenangannya tidak mutlak. Kalau kita mah kayak PJS ya, kalau apa PJ sekarang ya, kayak PJ gitu. Jadi karena ini memang bukan warisnya dia harus jadi sultan gitu, sementara aja sifatnya.
Terus berikutnya sultan definitif lagi keturunan dari Jainus Solihin, yaitu Sultan Muhammad Syafiuddin, karena keraton sudah hancur, sudah porak-poranda, dan beliau memerintah di keraton ibunya tadi, namanya Keraton Kaibon, sampai tahun 1813, dan akhirnya pemerintahan kesultanan dihapus oleh Raffles atau Inggris. Boleh kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Sementara kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta di dalamnya. Halo sahabat komunikasi, Keraton Surosowan bukan hanya sebuah situs bersejarah, melainkan menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten yang menyimpan banyak nilai sejarah, budaya, dan pendidikan sejarah bagi kita semua. Melalui pelestarian situs seperti ini, kita dapat terus mengenal perjalanan bangsa, sekaligus menumbuhkan rasa bangsa terhadap warisan budaya Indonesia. Demikian liputan dari kami. Nama saya Sandi Wijaya, Nama saya Genanda Satyatama, kami dari mahasiswa Universitas Budi Dharma Fakultas Sosial Humaniora dari Prodi Ilmu Komunikasi, dengan mata kuliah komunikasi massa oleh. Mr. Serius Debuah. Terima kasih. Sampai jumpa di liputan berikutnya.